Ya, di vibrasi power tuh sudah nggak ada kerja keras lagi, gitu. Karena kerja keras tuh efek dari apa? Kemelekatan, hasrat yang terlalu kuat, diperbudak oleh hasil. Adanya kekhawatiran, kecemasan kalau nggak kerja keras hasilnya akan dikit. Itulah yang membuat dorongan orang kerja keras. Kalau pandangan Mas Bimo sendiri tentang kerja keras gimana, Mas? Kan umumnya mungkin Mas Bimo sekarang Mas Bimo udah lancar nih, bisnisnya lancar, pekerjaan lancar, job di mana-mana, ya udah nggak perlu kerja keras karena udah ada sistem yang bekerja untuk Mas Bimo. Tapi di awal-awal biasanya kan orang mesti bekerja keras dulu kan, Mas. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya seperti kita naik gunung lah, kita rekoso sih, nanti ngopi-ngopinya di atasnya. Mas Bimo sendiri bagaimana? Kerja keras itu waktu saya kerja sebagai supervisor dulu, saya kerja keras. Waktu sebagai supervisor? Berangkat telat dimarahin, tapi kalau pulang telat saya nggak dimarahin. Jadi itu benar-benar kerja keras yang hasilnya nggak seberapa. Gitu. Setelah itu kan kerjanya lebih santai. Oke. Itu ada sih kondisi di momen-momen misalkan nih tiba-tiba kok pengen begadang gitu loh untuk menyelesaikan sesuatu, tapi habis itu bisa jadi sehari 2 hari nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah kalau kerja keras itu kan kenceng terus kan ritmenya itu, sepanjang hari kan kenceng terus. Berarti Mas tanya aja teman-teman ini yang ngantor, aku paling ngantor berapa jam, kadang sehari nggak ngantor ya gitu. Berarti Mas Bimo menolak untuk bekerja keras. Iya. Setelah belajar tentang ilmu vibrasi. Betul. Karena hasilnya lebih banyak ketika ditenang dan damai daripada kerja keras. Udah berapa tahun nggak kerja keras berarti, Mas? Saya pensiun melepas kerja keras tuh dari tahun 2017. 2017. Tuh, teman-teman Repent, Mas Bimo sendiri tidak mau bekerja keras. Ini kontroversial ya, dari 2017. Beliaunya ini tidak mau bekerja keras. Berarti udah 7 tahun ini, Mas, nggak bekerja keras. Nggak mau kerja keras. Terus ngapain, Mas, kalau nggak bekerja keras? Ya, kerjanya enjoy gitu. Kerjanya enjoy gitu. Lebih ke vibrasi atas gitu, Pak. Gitu. Jadi kayak contoh misalkan, mungkin di sisi orang lain, menurut orang lain tuh kerja keras. Contoh misalkan kayak tanggal 2 saya dapat undangan untuk di YT karena ada launching ya, YT affiliate gitu. Tanggal 3-nya orang pihak YT ke sini. Itu yang dari Jepang juga ke sini. Tanggal 4-nya orang TikTok yang gantian datang ke sini. Gitu. Nah, itu kan mungkin menurut orang itu adalah kerja keras. Tapi bagi saya itu menyenangkan gitu loh. Saya naik kereta ke Jakarta, habis itu di sana piknik ya. Nyampe subuh, terus habis itu siang saya di acara YT, terus malam saya balik, terus besoknya ada mereka berkunjung dan sebagainya. Saya nggak ngerasa kerja keras gitu loh. Enjoy aja gitu loh. Jadi bukan berarti kayak kerja keras itu lebih identik ritme yang rutin dan itu menyiksa. Oh iya, harus mengorbankan yang lain gitu loh. Bisa jadi saat itu saya lagi kenceng, tapi hari-hari sebelumnya atau berikutnya saya misalkan jalan-jalan sama anak istri gitu loh. Nah kalau kerja keras kan nggak bisa. Dia harus cuti dulu, harus nunggu waktu lama, bahkan libur pun mikirin pekerjaan. Ada yang libur bawa kerjaan ke rumah. Bahkan saya pernah libur harus masuk toko, pernah jam 3 dini hari toko kerampokan harus datang ke sana gitu. Okay. Pernah malam-malam hujan-hujan tidur mau enak-enak, ada yang toko gensetnya putus karena mati listrik, gensetnya putus, harus follow up sana sini dan lain sebagainya. Dan itu uangnya nggak seberapa. Gitu. Nah ternyata ketika saya melepaskan kerja keras, uangnya lebih banyak. Gitu. Okay. Jadi kalau misalkan disuruh pilih yang mana? Ya milih yang nggak kerja keras. Iya. Berarti di ilmu vibrasi ini
di tingkatan Ripen atau bahkan mungkin nggak usah jauh-jauh di Ripen, di vibrasi power di bawahnya Ripen ini, itu udah nggak perlu kerja keras ya. Ya, di vibrasi power tuh sudah nggak ada kerja keras lagi, gitu. Karena kerja keras tuh efek dari apa? Kemelekatan, hasrat yang terlalu kuat, diperbudak oleh hasil. Adanya kekhawatiran, kecemasan kalau nggak kerja keras hasilnya akan dikit. Itulah yang membuat dorongan orang kerja keras. Ya, tapi memang bukannya gitu, Mas. Nah, umumnya sih. Iya, umumnya memang begitu. Tapi semakin keras kita bekerja, kalau yang sudah dilampaui itu kan dia sudah sangat yakin. Makanya vibrasi power kan ada salah satu vibrasi power itu kan apa? Yang optimis kan. Oh, optimis. Orang optimis itu sudah nggak perlu kerja keras lagi. Mereka ya sudah action doing the best-nya itu sudah seperti kayak, jadi nggak ngoyo gitu loh, bro. Kerja keras tuh ngoyo itu loh. Ngoyo itu karena khawatir nanti kalau nggak achieve gimana, kalau nggak dapat banyak gimana, sehingga harus lebih keras lagi, waktu harus dikorbankan lagi, harus nambah cara lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kerja keras dari sisi spiritual itu kan kerja ego. Gitu. Kalau yang di sisi spiritual kerja itu ya melibatkannya. Lakukan bagianmu, aku akan melakukan bagianku. Nah, kalau kerja keras tuh sombong, nggak usah ikut campur Tuhan, aku aja gitu loh. Nggak usah repot-repot, tak kerjain sendiri gitu loh. Aku aja yang kerja gitu loh. Tuhan nggak usah nyetir, setiramu rapi nak, aku tak nyetir nyetir dewe. Lalu saya keinget ada komentar teman-teman, saya tukang kuli, Mas Bimo. Bagaimana bisa kaya? Padahal kuliah memang diharuskan kerja keras, Mas. Itu gimana? Ya, makanya ketika saya kuli lalu kemudian membatasi, maka nggak bisa. Oh, gitu ya? Ya, makanya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau dia mulai melepas batasan, mulai masuk ke Ripen, lalu petunjuknya dilakukan, itu ada potensi bisa kaya. Oh, berarti tergantung nanti petunjuknya gimana ya, Mas? Ya, karena harus melepaskan rasa saya itu kuli itu loh. Karena kalau merasa saya kuli, saya ini orang miskin, saya penghasilannya sedikit. Ketika rasa itu terpancar terus, apa yang tercipta? Semakin ya itu yang ditarik kan? Itu kan sesuai dengan persangkaan hambanya. Oke, detik sekarang saya kuli, tapi saya mulai merasa saya berkelimpahan. Melepaskan rasa cemas, khawatir, takut. Kayak tadi yang di TikTok saya juga ngelihat ada yang nanya, bagaimana orang desa bisa kaya? Lah, saya emang orang kota. Saya dari orang desa. Saya lahir cuma di dapur, bukan di rumah sakit. Oh gitu? Iya, saya hanya lulus SMA. Mas Bimo lahir di dapur? Iya. Serius, Mas? Serius, tanya orang tua saya. Saya lahir di dapur, bukan di rumah sakit. Gitu loh. Dan baru tahu benar-benar dari asli desa. Gitu. Makanya saat saya merasa saya orang desa, saat saya merasa saya hidup di desa, ya akhirnya seolah-olah hidup saya itu akan di desa terus. Seolah-olah hanya akan miskin terus. Tapi begitu belajar pengembangan diri, belajar vibrasi, mulai sadar kaya. Pertama kali saya merantau beberapa kali. Pertama kali masuk Jogja, saya merasa saya pasti bisa tinggal di sini. Saya pasti bisa beli rumah di sini. Mulai merubah prasangka. Kalau prasangka tetap saya jaga, saya orang desa, saya orang miskin, ya selamanya fix. Dan itu saya yang menjadikan saya miskin. Gitu. Tapi karena berubah pola pikir, berubah prasangkanya, melepaskan batasannya, potensi itu terjadi. Nah, teman-teman mau nggak ngelepas batasan? Gitu. Ini yang teman-teman pasti banyak yang pengen untuk bisa mencapai kondisi seperti Mas Bimo ya, tanpa perlu mengalami jatuh bangun seperti Mas Bimo ini. Karena ini bukunya Mas Bimo ini ditunggu banget ini. Mau kapan ini launchingnya? Iya. Jadi memang buku ini juga sebenarnya kalau dari ego saya pribadi itu sudah nggak sabar pengen segera launching. Tapi dari beberapa pembenahan ini akhirnya sudah selesai sampai bab akhir. Tinggal ucapan terima kasih dan beberapa tokoh untuk saya minta bantu untuk mengulas. Tapi ternyata
Baru aja semalam saya cetak semuanya lagi, saya ulang lagi, ada diminta pembenahan di awal. Gitu, supaya tidak terkesan ini hanya buku soal uang gitu loh. Supaya teman-teman tidak terjebak kelimpahan tuh soal uang. Bukan berarti uang nggak penting ya, tapi pilar itu artinya jangan sampai satu itu hilang, terlepaskan. Namanya pilar itu berarti kalau 3 itu harus ada ya, harus ada semua. Supaya fokusnya itu ya dari harta berkelimpahan, dari sisi emosional juga berkelimpahan, dari sisi kedekatan spiritual itu juga berkelimpahan. Karena kalau nggak direvisi, tayang egonya langsung ini ya, orang hanya akan fokus ke uang. Oke. Gitu. Dan ini nanti apa yang dijabarkan di buku ini sudah komplit ya Mas, nggak perlu mengalami perjalanan panjang seperti Mas Bimo ini ya. Kalau saya yang buat perjalanan panjang itu kan sebenarnya karena dulu nggak tahu ilmunya. Ya. Gitu. Jadi kerja keras pun ternyata tuh vibrasi force yang tidak saya lepas-lepas itu kan. Nah kalau ini kan sudah panduan praktis ya. Jadi kalau teman-teman nanti paham benang merahnya, berada di Repent, karena itu ada panduan praktek setiap harinya bagaimana, maka itu sebenarnya saya desain sudah sesuai dengan hukumnya. Oke. Gitu. Nanti tinggal teman-teman bagaimana ngolah trust-nya kepadanya. Gitu. Begitu berada di hukum ketetapannya, ya siaplah mengalami sesuai apa yang sudah ditulis olehnya. Sesuai SK kehidupan. Oke. Gitu. Makanya nanti ada beberapa praktik harian yang untuk membuat teman-teman melepaskan batasan-batasan itu. Salah satunya, bocoran dikit adalah mendoakan orang yang pernah zolim. Mendoakan biar cepat mati gitu Mas. Itu kalian mendoakan orang yang pernah menzolimi. Jadi didoakan supaya rezekinya lancar. Nah untuk apa Mas? Didoakan supaya keluarganya bahagia. Nah kan udah menzolimi kita. Iya. Malah didoakan seperti itu. Nanti ada praktek 1 hari yang begitu. Oke. Berat itu ya kayaknya ya. Biar teman-teman, makanya di situ kan sebelum praktek kan saya kasih kesadarannya dulu. Kenapa harus melakukan ini? Supaya bagaimana? Gitu. Kalau teman-teman praktek itu, saya sih optimis ya, sebelum 21 hari pasti ada perubahan yang luar biasa. Sebelum hari ke-21 itu sudah ada perubahan yang luar biasa. Oke. Itu harus orang yang zalim, Mas. Yang didoakan, ada yang mendoakan. Ya ada beberapa yang orang yang baik ya, itu ada. Oh gitu, tapi tetap ada proses itu. Jadi teman-teman mulai sekarang, mumpung belum terbit bukunya, di-list yang zolim-zolim itu di-list. Yang punya utang, yang termasuk yang punya utang ya Mas. Iya. Itu bisa di-list, nanti didoakan. Yang pernah nipu. Yang pernah nyakitin, gitu. mantan pacar, mantan pasangan bisa jadi. Mantan pasangan. Kayak gitu, orang yang pernah melakukan KDRT gitu, atau pelecehan atau apapun, orang-orang yang pernah sangat menyakitkan. Kalau diri sendiri Mas? Diri sendiri ada nanti, ada panduan. Oh ada sendiri ya, iya. Itu ya. Itu kan per hari kan ada fokusnya, jadi nggak sehari itu kemana-mana gitu, enggak. Hari ini hanya fokus itu, besoknya fokus ini, besoknya fokus ini. Bertahap ya itu nanti ya. Okay. Jadi lepasan itu dirontokin. Saya penasaran Mas Bimo. Kan cerita Mas Bimo kan ketika bekerja dulu 8 tahun ya? Selama 8 tahun ya? Di minimarket terbesar di Indonesia itu 8 tahun. Tapi sebelum itu saya pernah kerja setahun jadi penjaga sekolah di Jepara. Jadi tukang sapu pel. Serius Mas? Serius. Potongin rumput. Pak Bon, gitu. Jadi Pak Bon. Iya, jadi Pak Bon. Pernah setahun saya jadi Pak Bon. Oke. Pernah jadi officer di Villa Hotel Cianjur selama setengah tahun. Officer gitu. Bukan office boy, tapi lebih ke penjaga losmen itu. Bisnis centernya, karena itu kan 6,5 hektar kan. Jadi ada bisnis centernya yang di situ saya sebagai petugas office-nya gitu. Kalau office boy itu kan yang bersih-bersih. Kalau saya yang administrasi lebihnya itu. Okay. Jika Mas Bimo punya kesempatan untuk ini angan-angan aja ya Mas. Jika Mas Bimo punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kembali awal bekerja, ketika lulus sekolah dan mau memutuskan bekerja, apa yang akan Mas Bimo katakan ke diri Mas Bimo di waktu remaja itu? Pesan-pesan apa yang mau disampaikan?
Kalau saya kembali ke masa itu, saya pastinya sangat berterima kasih sih dengan diri. Berterima kasih. Karena itu sebuah kepingan puzzle kehidupannya. Jadi saya menyadari saya diizinkan mengalami ini itu karena salah satu doa saya juga sih. Yang saya menyediakan diri untuk dipakai olehnya itu. Saya nggak mau hidup saya sia-sia, saya nggak mau hidup saya nggak ada artinya, saya pengen hidup saya dipakai olehnya untuk kebermanfaatan gitu. Nah, bermanfaat bagi banyak orang ini, teman-teman juga tidak boleh salah persepsi. Karena kemarin saya juga ada yang bahas, nanti kalau dimanfaatkan gimana? Loh, dari kata aja udah beda loh. Bermanfaat dan dimanfaatkan itu sudah beda, itu bukan sama. Kalau dianggap sama ya akan sama, kalau dianggap beda akan beda. Gitu. Jadi, kalau saya kembali ke masa-masa itu, saya akan terima kasih dengan diri saya. Apapun itu, saya tidak pernah menyesalinya. Karena itu bagian dari kepingan puzzle, sehingga ketika saya dipakai, saya bisa cerita gitu loh. Saya orang desa loh, saya juga orang desa gitu loh. Saya seorang karyawan ya, saya pernah jadi karyawan gitu. Terus seorang kuli, saya pernah jadi Pak Bon. Kayak gitu. Oke. Ilmu apa yang bakal Mas Bimo gunakan jika bisa kembali ke masa lalu pada saat itu ya? Dengan kesadaran sekarang tentunya. Dengan kesadaran sekarang itu, yang pasti adalah higher self dan intuisi. Higher self, sebegitu pentingnya itu Mas. Harus misalkan kembali ke masa itu ya, karena masa-masa saya terlalu jauh berkelana. Iya berkelana, karena kan tidak mengandalkan dua hal itu. Oke. Dan mungkin jika higher self dan intuisi itu dipakai di awal karir dulu, mungkin kayaknya udah lebih cepat lagi gitu. Ya, pencapaiannya sudah tidak seperti ini, pasti akan jauh lebih besar lagi. Oke. Kayak gitu.